Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ittigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin ya alima sirri minna la tafiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Yang saya muliakan para asatidz Dewan Guru sekalian, wabil khusus Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tangerang, Bapak Haji Arif Pahlevi MPD yang kebetulan mungkin tidak bisa hadir, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya muliakan, Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tangerang, Bapak Kiai Haji Asemi MAG, Sohibul Wilayah Bapak Kiai Haji Ramli Fadil, kemudian Ketua Pelaksana Akhina Hasbi Hasan, murid-muridku sekalian yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadiah Allah kepada kita. Dikatakan hadiah karena memang pemberian cuma-cuma, tinggal orang yang terima hadiahnya. Kita kadang-kadang dikasih hadiah sama kawan, kita sembarang letak hadiah itu. Dikasih hadiah sama orang tua, tidak kita hargai hadiah itu. Pak Wali 23 menit. Ada juga orang 13 menit. yang mengharapkan hadiah tapi nggak dikasih hadiah. Nah, kadang kita lihat kok ada gitu orang dikasih hadiah mobil, dikasih hadiah rumah, kok saya nggak dikasih hadiah. Ini perumpamaannya kepada siapa? Pertama, orang yang ingin sekali dapat hadiah tapi nggak dikasih hadiah, mereka adalah umat-umat yang datang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kepingin jadi umat Nabi. Kenapa kepingin jadi umat Nabi? Masuk surganya duluan, ibadahnya lebih sedikit, umurnya lebih pendek, amalnya lebih ringan, sholatnya lebih pendek, yang mulainya lebih sedikit, kitabnya lebih pendek, tapi masuk surganya duluan. Tapi ada juga orang yang dikasih hadiah, sudah dikasih hadiah, kamu saya kasih hadiah, tapi tidak dihargai hadiahnya, dibuang ke tempat sampah, ditaruh di laci meja sekolah, dilupakan, ditinggal pulang. Anak-anakku sekalian, jangan kamu menyia-nyiakan hadiah Allah. Shallu ala Muhammad. Nikmat yang Allah kasih, catat baik-baik ya, ada dua. Yang pertama nikmat lahir,
yang kedua nikmat batin. Nikmat lahir contohnya punya kedua bola mata. Saya mau tanya jawab. Kita punya mata dulu baru sholat, apa kita disuruh sholat dulu 15 tahun baru dikasih mata? Mata itu hadiah. Mata itu kita dapatkan bukan karena kita sholat, bukan karena kita puasa. Ini istilah agamanya disebut fadl. Apa? Fadl. Fadl itu apa? Pemberian Allah bukan karena perbuatanmu. Hidup dikasih hidup dulu, apa disuruh puasa dulu baru punya hidup? Kalau ternyata kita disuruh puasa dulu, kira-kira umur berapa kita baru punya hidup? Ini bukan karena kalian sholat, ya terima kasih sama Allah. Dikasih mata, pakai matanya yang betul. Lihat Quran, lihat wajah guru, lihat wajah para habaib orang soleh. Dikasih tangan cuma-cuma, pakai untuk menulis, pakai untuk bekerja, jangan pakai untuk main TikTok. Shallallahu ala Muhammad. Itu namanya fadl. Apa? Ada yang namanya ajar. Kalau ajar ini kita dapatnya karena amal dan segitu. Contoh, sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 kali lipat sholat sendiri. Bisa dihitung. Kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Bisa dihitung. Kalau sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Bisa dihitung. Jadi kita itu dikasih ajar, tapi juga dikasih fadl. Besaran mana kira-kira amal perbuatan kita dengan hadiah yang Allah berikan? Hadiah. Besaran mana? Amal kita yang gak ikhlas, sholat kita yang gak tulus, puasa kita yang tidak khusyuk, atau fadl yang sudah Allah kasih? Jawabannya fadl. Anak-anakku sekalian, kita ini mukanya kalau ngaca gak kanan gak kiri. Coba kalian ngaca, simetris gak mukanya? Pipi berat sebelah, hidung gede sebelah, betul. Alis gak rata, gak seimbang. Namanya juga orang Tangerang. Tapi kenapa kita yang mukanya gak simetris ini kok bisa lahirnya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam? Ganteng mana orang Ciledug sama Bani Israel? Orang Ciledug. Ganteng mana, cantik mana orang Ciledug sama Bani Israel? Bani Israel. Bani Israel umurnya 800 tahun, sholatnya 700 tahun, puasanya 500 tahun, masuk surganya belakangan. Orang Ciledug hidup cuma 60 tahun, sholatnya 50 tahun, puasa 45 tahun, haji cuma 1 kali, tapi masuk surganya duluan. Gara-gara siapa? Nabi Muhammad. Gara-gara dia sholat. Bisa nggak kamu sholat terus tiba-tiba ada mata gitu? Bisa nggak kamu sholat tiba-tiba ada tangan gitu? Coba pikirin nih, anak-anak yang udah remaja, pikirin betapa Allah sayang sama kamu. Kita ini kok dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak bisa diganti dengan apa-apa. Bani Israel tuh kalau diminta untuk ganti tukeran sama kamu, pasti mereka ingin seperti kamu.
ingin jadi orang Tangerang, ingin jadi orang Banten, ingin jadi orang Cirebon, ingin jadi orang Bintaro. Kenapa? Oh, saya ini masuk ke dalam umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bib, Nabi Muhammad itu kayak gimana orangnya? Secara fisik beliau itu dibuat dari bahan yang satu-satunya. Kalau kita lihat kulit muka orang tuh pasti ada juga yang mirip sama dia. Kalau kita lihat ketampanan kecantikan orang tuh pasti ada juga yang ngalahin dia. Betul. Tapi keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibuatnya pakai bahan yang satu-satunya. Alisnya Nabi itu alis satu-satunya di alam semesta. Bulu yang digunakan Allah untuk buat alis Nabi jangan samain dengan alis ente wa ente. Ente kadang-kadang ente. Beda. Kalau seandainya alis Rasul sebelah kanan ini ada 200 helai, sebelah kiri itu pasti 200. Kalau kita enggak, kadang sebelah 400, sebelah kiri ini ada. Rasul itu simetris. Kalau kanannya 4 cm, kiri pasti 4, pasti itu. Alisnya hitam, tebal gitu, melengkung alisnya Rasulullah, bagus banget. Bola matanya hitam pekat, putihnya sedikit. Bulu matanya tebal, padat, nggak pakai extension. Hidung Rasul mancung, kulitnya putih kemerah-merahan. Rambut beliau tebal dan ikal menyentuh pundaknya. Janggut beliau lebat, senyum beliau indah, bibirnya begitu merah, dan apabila tersenyum keluarlah cahaya dari mulutnya yang mulia. Dada beliau tegak, perut beliau rata. Ba'id ma bainal mankibain, antara kedua pundak sangat lebar. Badan beliau sangat atletis. Beliau tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Dan ketinggian beliau ini tidak mengintimidasi. Seandainya berjalan dengan orang yang pendek, maka orang itu tidak akan dikatakan pendek. Seandainya beliau berjalan dengan orang yang tinggi, maka orang yang itu tidak akan dikatakan tinggi. Itulah salah satu istimewanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringat Nabi Muhammad itu kal jawahil makmurah, seperti butiran-butiran mutiara. Coba kalian pulang dari sini nanti lihat keringat kalian kayak apa bentuknya. Keringat Rasulullah itu pulen, tuh keringatnya. Kalau jatuh tuh kita kayak mutiara, jadi kayak tontonan aja tuh Rasulullah tuh. Para sahabat itu ngapain meriwayatkan hadis-hadis ini? Karena terlalu kagum sama Rasulullah. Pantengin, ya Allah, anta syamsun, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, faqanuri. Sampai para sahabat mengatakan, ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seolah-olah matahari itu beredarnya bukan di sono, tapi di wajahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringat Rasul itu dibotolin. Jadi ada sahabat namanya Ummu Salamah tuh ngambil botol